kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwata illa billahi al-'aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Pri dan seluruh dosen, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, serta jamaah sekalian, para peserta dalam kajian yang mulia ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan mengkaji kajian surah Al-Insyirah ya. Atau yang sering disebut dengan Asy-Syarah atau Alam Nashrah. Jemaah sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat Allah diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga tetap dalam keadaan tanpa halangan suatu apa, tetap dijaga oleh Allah, dan senantiasa saudara-saudara kita yang kembali kepada Allah diberikan wafat yang syahid dan husnul khatimah, dan kita semuanya yang ditinggalkan mudah-mudahan bisa diberikan kekuatan, kesehatan, kecukupan dan kebahagiaan serta maslahah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan syariatnya, kita pegang teguh sunnah-sunnahnya, kita teladani akhlaknya, dan berharap agar kita benar-benar menjadi umatnya yang nanti akan dikenankan Allah untuk kemudian bisa bersama beliau masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam mengkaji surah Al-Insyirah ini pertama-tama izinkan menyampaikan tentang karakteristik surah Al-Insyirah. Dengan surat ini terdiri dari 8 ayat, termasuk surah Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah atau yang turun di kota Makkah. Dan surah ini diturunkan setelah surah Ad-Duha. Jadi seperti yang di-request Abah Pri pada pertemuan beberapa waktu lalu tentang surah Ad-Duha, lalu kemudian urutan nuzulnya, urutan turunnya setelah Ad-Duha, kemudian Al-Insyirah. Dan nama Al-Insyirah ini banyak sekali ya, Alam Nashrah, ada Asyarah ya, ada Asyarah. Ini yang diambil dari ayat pertama ya, Alam Nashrah. Alam Nashrah, kemudian Al-Insyirah itu adalah isim masdarnya ya, kalimat dari kalimat pokoknya di dalam kata Alam Nashrah itu sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pertama-tama baca ayat-ayat Al-Qur'an surah Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Mana arti secara global Al-Insyirah ini adalah Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan kami Allah telah menurunkan, meringankan bebanmu darimu, dari pundakmu. Dan yang ayat ketiga, yang memberikan, yang memberatkan punggungmu, dan alladzi anqadha dhahrak ya, wa rafa'na laka dzikrak. Ayat keempat, kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Jadi termasuk menyebut nama Muhammad adalah suatu kemuliaan. Menyebut nama Muhammad dalam bingkai sholawat termasuk hal yang mendapat pahala tersendiri dari Allah, termasuk ibadah tersendiri di sisi Allah. Dan yang kelima, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra,
Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ayat yang ketujuh, Fa'idha farughta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Bekerja keras artinya tsumastaqamu, kemudian konsisten, komitmen di dalam pekerjaan kita, di dalam amanah yang kita emban selama kita menjalani tugas yang diberikan, dan kemudian disertai dengan memplanning untuk urusan ke depan. Yang kedelapan, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jemaah sekalian rahimakumullah, Alam Nashrah ini ada beberapa sebab turunnya, asbabun nuzulnya. Antara lain adalah riwayat dari Ibnu Jarir bahwa surat ini terkait dengan layarnya digerakkan. Oke. Oh, masih halaman pertama. Share screen-nya. Ini sudah kelihatan, Pak? Sudah. Sudah, ya? Tidak bisa digerakkan, itu masih halaman 1 itu. Oke, ini. Oh, ini sudah, ini arti Alam Nasrah ini. Belum. Nah, sekarang ini belum ada materinya, belum muncul. oh, subhanallah. Sebentar, ini sudah padahal. Ini arti surah Al-Insyirah bisa dilihat, Bapak? Buatan. Oh. Belum kelihatan, Ustaz. Aduh, sebentar. Sampai di sini belum kelihatan, nggih? Belum. Allah. Sebentar. Oh iya. Saya ulang lagi. Begini kelihatan nggih? Ya, sudah. Oke. Ya, ini baru. Sudah. Oke. Berarti kalau di apa? Di di Zoom nggak bisa kelihatan. Kalau saya buat seperti ini, sebentar. Masih kelihatan nggih? Cukup, Ya. kelihatan. Baik, ini yang surah Al-Insyirah yang tadi sudah saya terjemahkan. Lalu kemudian asbabun nuzul sampai di sini masih kelihatan nggih? Asbabun nuzul Belum. Asbabul nuzul nggak ada, cuman berarti ya. Arabnya saja, artinya juga nggak ada. Oh, belum bisa, nggak bisa bergerak ya? Oh gitu ya, sebentar. Ini nggak kelihatan juga ya, di sini sudah ada beberapa penjelasan Belum. tentang turunnya surah Al-Insyirah. Oke, kalau begitu saya ulang lagi. Masya Allah, bismillah. Oke. Punten Ustadz, mungkin bisa diklik yang di sebelahnya slideshow, itu ada print preview Ustadz. Oh, bismillah. Print previews. Ini ada slideshow di sini ya. Sebelah kirinya slideshow. Sebelah kirinya kayak lembaran itu ya, reading view. Oh nje, reading view betul Ustadz. Punten. Gini, oh iya. Oke, alhamdulillah. Jendela. Oke. Belum, Ustaz. Belum keluar. Oke. Sabun. Belum. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bunda. Bu siapa tadi ngasih tahu ya. Yang ngapunten ini karena saya juga masih belajar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah dunia IT. Karena IT itu kalau di pesantren namanya IT itu ilmu tafsir. Ya, sedangkan IT di sini mungkin kecanggihan teknologi yang perlu kami pelajari. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, menurut riwayat Ibnu Jarir, surat ini berkaitan dengan perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, ya, di mana perjalanan dakwah terutama di fase pertama ini banyak menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan dan halangan dari seluruh kafir Quraisy, ya. Dan bahkan bukan hanya Rasulullah yang mereka halangi, bahkan para sahabat pun ya diejek sebagai orang yang strata sosialnya paling rendah, ini menurut mereka. Disinilah yang menjadi beban tersendiri bagi Rasulullah dan para sahabatnya,
Sehingga turun surah Al-Insyirah ini sebagai motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau dan para sahabatnya tetap istiqomah, tetap menguatkan niatnya, tetap konsisten ya di dalam dunia dakwah, walaupun mungkin di tengah-tengah teror atau di tengah-tengah ancaman, intimidasi dan sebagainya. Ini juga menggambarkan bahwa memang di dalam dakwah ini tidak mudah, jemaah sekalian ya. Jadi termasuk kita nge-share pengajian-pengajian gitu ya. Itu tidak segampang kemudian banyak orang-orang yang mengikutinya. Ya ini, maka berbahagialah dan sangat bersyukur ketika panjenengan masih berkenan meluangkan waktu untuk mengkaji Al-Quran Kalamullah ini, yang sangat membanggakan dan memotivasi kami, mensupport kami adalah termasuk Bapak Rektor bisa gabung bersama kita. Ini sangat malu rasanya kita yang sebagai ya katakanlah orang biasa kemudian tidak kemudian semangat untuk mengaji dan ta'lim di dalam mengembangkan wawasan keislaman kita agar meningkatkan keislaman yang kafah, yang tentu menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Dan juga maka kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dengan surah Al-Insyirah yang memotivasi dan mensupport Rasulullah inilah, maka kemudian Rasulullah mendapatkan kemenangan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan dakwahnya, dalam melaksanakan misi-misinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Insyirah ini juga menegaskan tentang pertolongan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa beliau diberikan jiwa yang bersih, ya, jiwa yang legowo, lapang dada, tidak gampang emosi dan suka memaafkan, dan bahkan sekalipun kepada orang yang menyakiti beliau, karena beliau ini sangat bisa mampu menguasai ego dan emosinya, ya, bahkan terhadap orang kafir pun ya, yang kita saksikan sejarahnya ketika di kota Taif itu betapa beliau mendapatkan perintangan dan bahkan disakiti dengan fisik sekalipun ya. Kemudian beliau tetap bersabar dan mendoakan mereka suatu saat nanti ya, anak cucu mereka, keturunan mereka akan beriman kepada risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau percaya bahwa pertolongan Allah pasti akan menyertainya. Ya, kita pun demikian. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kita pun kalau menolong agama Allah, kita menunaikan ibadah kepada Allah, ya kita menunaikan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Hakikatnya adalah menolong agama Allah, dan Allah pasti akan menolong kita. Pertolongan Allah akan membersamai kita sebagaimana pertolongan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berpesan kepada para sahabat, maaf ini maka ini ya, bukan mak, nanti dikira mak nanti ya. Maka beliau berpesan kepada para sahabat agar tidak mudah putus asa, ya, agar tidak mudah menyerah di dalam menghadapi segala macam tantangan. Ini juga menginspirasi kepada kita bahwa kesulitan apapun kita hadapi dengan tenang, dengan dengan baik, dengan percaya diri, dengan optimis ya, seperti yang sudah kita lewati bersama. Mudah-mudahan virus corona ini semakin sirna ya. Dan alhamdulillah sekitar 2 tahun ini Allah menguji kita semuanya, bangsa Indonesia bahkan seluruh belahan dunia. Ternyata alhamdulillah sudah bisa kita lewati. Mudah-mudahan benar-benar kita diselamatkan Allah dari segala virus dan pandemi. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jadi tidak mudah putus asa sekalipun masalah mendera, problematika kehidupan kita selalu menghadang di hadapan kita. Ini jamaah sekalian, karena tentu kita yakin bahwa di balik ayat fa inna ma'al usri yusron itu menggambarkan bahwa di balik kesusahan yang kita hadapi pasti ada kemudahan di kemudian nanti ya. Jadi bahkan di situ memakai kata ma'al usri. Ma'al usri adalah beserta, bukan sekedar di kemudian hari, tapi membersamai. Jadi pada hakikatnya membersamai kesulitan itu ada kemudahan, membersamai kesusahan itu ada kegembiraan. Maka ketika ada orang yang meninggal dunia, kita dianjurkan ta'ziyah. Ta'ziyah itu dari kata al-azza yang artinya adalah menghibur ya, menghibur. Artinya di tengah-tengah kesusahan pun kita berusaha untuk dihibur ya. Jadi
di tengah-tengah kesusahan Allah akan memberikan kegembiraan, kecerahan, ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penamaan surah Al-Insyirah ini ya pada mulanya memang untuk Rasulullah. Ya, memang untuk Rasulullah, tapi kemudian harus kita yakini bahwa Al-Insyirah ini juga untuk kita semuanya. Karena banyak orang yang berpendapat bahwa alam nasrah laka itu kan objek atau orang yang diajak bicara itu kan hanya seorang. Bukankah kami Allah membukakan kamu wahai Muhammad. Jadi hanya untuk Nabi Muhammad. Memang secara redaksional ayat ini spesial untuk Rasulullah. Tapi dalam konteks dakwah, dalam konteks maknawiyah, ayat ini diperuntukkan untuk umat beliau, untuk kita semuanya. Sehingga surat ini mengandung dua bagian makna. Yang pertama, mengingat akan karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi betapa Allah memberikan nikmat yang saking banyaknya nikmat Allah ini, Allah sampai menegaskan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat Allah, sungguh tidak bisa mengkalkulasinya. Ya, jadi bahkan pertolongan Allah yang luar biasa kepada kita. Cuman kadang-kadang kita ini yang dilihat adalah musibahnya. Jadi kita punya uang katakanlah 1 juta, hilang 100.000, yang kita ingat tuh 100.000-nya yang hilang. Sehingga di hati kita menjadi sedih. Coba kalau kita kemudian yang kita ingat, alhamdulillah masih ada 900.000 misalnya. Bahkan 100.000 mudah-mudahan yang hilang ini bisa dimanfaatkan oleh yang menemunya dan merupakan bagian dari sedekah ya, yang tanpa sengaja atau bisa menjadikan muhasabah buat kita. Jangan-jangan Allah mengambil sebagian rezeki ini mungkin karena kekurangan sedekah kita atau kekurangan maksimal ya, kurang maksimalnya infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengambil dengan jalan yang lain. Nah, sehingga ketika kita kehilangan apapun, jamaah sekalian, dalam hadis sahih disebutkan dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim itu ya, dianjurkan untuk berdoa, Allahumma khlufni khairan minhu ya, atau khairan minha. Jadi ya Allah, berikan ganti apapun ya, yang hilang ya, itu jauh lebih baik daripada yang hilang itu. Jadi gantikanlah yang lebih baik daripada yang telah hilang. Itu supaya menenangkan kita, dan doa ini juga semoga nanti diberikan Allah yang lebih baik lagi dalam bentuk apapun. Ini jamaah sekalian. Kemudian sisi yang kedua adalah ayat ini memberikan pembelajaran ibrah kepada kita bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak bahasa Jawanya itu tidak sekonyong-konyong koder ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk makblek gitu enggak. Jadi kita misalnya salat duha, ya Allah, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, andaikan rizki saya ini dari langit turunkan. Tidak kemudian kita bersila di masjid, kemudian tiba-tiba berapa miliar jatuh di pangkuan kita. Tidak sedemikian itu. Jadi tentu disertai dengan hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Ada satu ikhtiar yang maksimal yang harus kita lakukan. Ada ibadah, doa-doa yang harus kita panjatkan. Di samping juga kemudian tetap berserah diri, pasrah sumarah kepada Allah Subhanahu wa taala atas qadarullah, atas iradatullah yang kehendaknya itu tentu tidak jauh dari usaha-usaha kita. Jadi seperti itu. Sehingga alam nasrah ini juga ketika diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah semakin semangat di dalam berusaha memajukan dakwahnya, ya, berusaha di dalam berjihad dan berijtihad meningkatkan kualitas umat beliau, sehingga SDM umat Islam pada saat itu kemudian bisa menjadi perhitungan yang luar biasa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita jadikan bahan renungan khusus adalah di sini ada kalimat fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi diulang 2 kali ya,
Dan kalimat usri ini ternyata diapit dengan yusro 2 kali. Jadi sebetulnya satu kesulitan itu ada 2 kemudahan. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu ya. Ketika ada pandemi ini kan katakanlah ini satu kesulitan sebetulnya. Tapi hakikatnya ternyata Allah memberikan pembelajaran kepada kita. Ada satu keuntungan tersendiri buat kita. Kita berbuat baik, bahkan kita ngaji pun tidak harus panjenengan rawuh di Masjid Baitul Ulum. Kita bisa dari rumah masing-masing. Ini subhanallah mulai terbuka. Dan saya pun termotivasi, kenapa nggak dari dulu-dulu misalnya setiap kajian itu kita share di media sosial sehingga banyak umat yang lebih banyak mengetahui keindahan Islam yang luar biasa dengan pembelajaran Islam yang benar-benar sesuai dengan sumbernya, agar kita, generasi kita tidak terpengaruh dengan aliran-aliran yang kadang-kadang justru kontraproduktif dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis sahih yang akan merusak citra Islam itu sendiri. Ini jamaah sekalian, sehingga kesulitan itu ada 2 kemudahan ya. Jadi 2 kemudahan minimal. Jadi Allah berikan kita semakin canggih dalam teknologi, ya banyak sekali manfaatnya. Kemudian kita bisa ngajar mahasiswa panjenengan dari manapun bisa, ya Ababri tidak datang Jogja misalnya atau tidak ke Jakarta, itu bisa ngajar dari sana. Ya bahkan ketika saya harus ngisi ini juga gara-gara adanya pandemi ini saya bisa ngaji online dengan teman-teman kita di Taiwan, di Hong Kong, di Arab Saudi. Ini juga karena adanya pandemi ini. Dulu nggak pernah terbayangkan kita. Subhanallah, luar biasa. Dan masih banyak lagi, ya termasuk bisnis-bisnis, minimal bisnis masker, ya sanitizer. Dulu kan nggak seberapa kita memperhitungkan itu. Dan ini ternyata ajaran Islam yang luar biasa. Ini aja mas kalian rahimakumullah. Dan yang terpenting lagi adalah ajaran kegotong royongan, kebersamaan, ya tanpa melihat siapa dirimu, apa golonganmu, apa agamamu, semuanya adalah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, berkasih sayang kepada sesama makhluk Allah, maka Allah pun akan menyayangi kita. Maka dengan hadis Rasulullah yang menginspirasi kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kita sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga di dalam tafsir Al-Azhar ini guru kita Buya Hamka menjelaskan bahwa kesempitan itu karena adanya duka cita, ya adanya rasa susah sedih, ya itu sehingga Allah melapangkan dada. Ketika kita bersedih, ini hikmahnya luar biasa, karena kadang-kadang kalau kita susah lebih mudah mengingat Allah. Kadang-kadang ada manusia yang ketika diberikan bahagia, sukacita, ya jaya terus, kadang-kadang lupa kepada Tuhannya. Maka diberikan sekali-kali, dijewer sama Allah, sekali-kali diingatkan Allah, diberi peringatan Allah, ya. Ini mudah-mudahan bisa kemudian melapangkan dada kita, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sedang sedih masih ada Allah di samping kita, di hadapan kita, bahkan di dalam diri kita. Inilah yang kita sering sampaikan kepada para jamaah, bahwa mentauhidkan Allah adalah menyatukan, ya, mentransformasi nilai-nilai qudrah iradah Allah di dalam kehidupan kita. Allah menyayangi kita, Allah memperkuat kita, Allah memuliakan kita. Maka tinggal bagaimana kita merengkuh apa yang menjadi karunia Allah itu kepada kita, sehingga dada kita menjadi lapang, kehidupan kita menjadi terang, ya, masa depan kita menjadi cemerlang. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, jadi ini juga maksudnya adalah secara umum kesulitan datang pasti disertai dengan kemudahan, karena kemudahan tersebut berada dalam kesulitan itu sendiri yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, jadi makanya ketika ada masalah, ketika ada musibah, ketika ada problematika hidup, tidaklah kita berhenti di masalah itu, melainkan kita cari solusinya. Kita cari flashback ke belakangnya. Ada apa sehingga terjadi seperti ini? Solusi apa yang harus kita lakukan untuk masalah ini? Dan planning apa ke depan untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita nanti. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan tentu
hanya orang-orang yang husnudzon saja kepada Allah, ya, orang yang meyakini bahwa benar-benar Allah itu sesuai dengan yang di ayat yang populer ya Bapak Ibu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang sia-sia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi termasuk kesulitan yang kita hadapi tidak akan ada sia-sianya. Pasti ada hikmah dan indah pada waktunya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di Al-Baqarah itu sampai Allah menyebutkan, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah itu tidak malu menciptakan seekor nyamuk ya. Ini bagi orang yang beriman tentu husnudzon kepada Allah. Pasti ada barakah, ada hikmah di balik penciptaan nyamuk yang sekecil itu. Ya, beda lagi dengan orang kafir. Orang kafir tentu mereka bertanya, mereka mengatakan, kenapa Allah menciptakan hal yang remeh seperti ini? Kayak kurang kerjaan aja kan begitu. Ya, padahal ternyata di balik penciptaan nyamuk itu sendiri jamaah, subhanallah luar biasa. Berapa ribu karyawan ya yang terakomodir untuk bekerja di pabrik obat nyamuk ya. Kemudian bagaimana kita kemudian menghayati secanggih-canggihnya manusia, seperkasa-perkasanya kita, ternyata tidak secanggih nyamuk yang bisa mendonor darah kita, ya, menyedot darah kita. Ini sungguh sangat luar biasa. Maka kita berprasangka baik ketika kita sedang diberikan cobaan dan permasalahan yang menghadang. Teman sekalian, rahimakumullah, ini juga menyadarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sedangkan keutamaan surah Al-Insyirah ya, banyak sekali jamaah sekalian. Antara lain seperti yang termaktub di dalam kitab Khazinatul Asrar, Jalilatul Azkar, ini sebuah kitab ilmu hakikat, sebuah kitab tentang thariqah dan tasawuf ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili yang hidup di pertengahan abad kedua atau kedua Hijriah. Beliau ini seorang ulama besar di bidang tasawuf yang kemudian mengarang tafsir dari ayat-ayat Al-Quran itu dengan sebutan Khazinatul Asrar, gudangnya rahasia-rahasia Allah, Jalilatul Azkar, keagungan fadilah berzikir kepada Allah dengan Al-Quran. Jadi beliau ini mengkhususkan keutamaan-keutamaan ayat demi ayat, surat demi surat yang mengandung keutamaan-keutamaan di dalam kita membacanya. Nah, beliau ini menyebutkan salah satunya adalah وَمَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَتِهَا دُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَسَّرَ اللَّهُ أَمْرَهُ وَفَرَّجَ هَمَّهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَتِهَا, barang siapa yang melanggengkan ya, continue membaca Al-Insyirah dubur sholawatil khamsi, setiap habis sholat 5 waktu, yassarallah, Allah akan memudahkan amrahu, urusannya, wa farraja hammahu, dan membuka ya kerupakannya, permasalahan yang dihadapinya, bahkan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, ya, akan diberikan rezeki dari Allah dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tanpa diduga-duga. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi sekali kita baca, ada beberapa kali juga kita baca surah Al-Insyirah, ya, ternyata fadilahnya luar biasa. Beliau ini menyandarkan makalah-makalahnya, ya, sinyalemen-sinyalemennya ini dari beberapa riwayat hadis sahih, walaupun mungkin secara redaksional tidak tidak pas dengan bunyi oleh kemalasan, ya. Jadi kita yang malas bangun subuh atau malas berangkat kerja untuk membawa amanah sebagai ibadah, ya, ini jadi bacalah surah Al-Insyirah, ya, bagi orang-orang yang malas fit taati, di dalam taat, wa ta'til fil ma'ajaan, terutama bagi mahasiswa kita mungkin ya, yang sudah alumni, yang sudah lulus belum dapat kerjaan, ya, silakan membaca surah Al-Insyirah, maka akan dimudahkan di dalam mencari nafkahnya. Beliau juga menyampaikan, wa man qara'aha kulla yaumin waqta duha, barang siapa yang membaca Al-Insyirah setiap hari, khususnya di waktu duha, mi'atai marratan, 200 kali, ya, ra'a minhal khawasul gharibah atau gharibiyah, maka akan diperlihatkan ya
kekhususan ya, sesuatu yang istimewa ya, yang asing, yang gharib, yang tidak semua orang mengetahuinya, memiliki insting yang sangat luar biasa, wal asraril ajibiyah atau al ajibah ya. Jadi dan rahasia-rahasia yang sangat menakjubkan ya, yang sangat mengagumkan. Jadi tanpa kita sadari, insting kita kadang-kadang ya, pemikiran kita tiba-tiba mengarah sesuatu yang di luar dugaan. Jadi ini sehingga menimbulkan kepekaan-kepekaan di dalam kita menghadapi setiap permasalahan yang kita hadapi. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, dan inilah keutamaan-keutamaan surah Al-Insyirah sebelum kita membahas tentang tafsir surah Al-Insyirah itu sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu di dalam tafsir ini nanti akan kita kaji, kita kupas ayat demi ayat berdasarkan beberapa tafsir yang kami rangkum ya. Di antaranya adalah di dalam menafsirkan surah Al-Insyirah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad. Jadi kalimat alam nashrah ini pertanyaan, tapi litakid ya, untuk memperkuat, bukan pertanyaan, bukan berarti Allah bertanya untuk butuh jawaban, tidak, tapi menguatkan, memperkokoh bahwa tidak diragukan lagi Allah membuka ya dadanya Rasulullah. Allah membuka atau melapangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain ya, kami telah menjadikannya bercahaya, menjadikan Rasulullah ini bercahaya, sehingga kita sering menyebut dengan Nur Muhammad ya, Nabi Muhammad bercahaya, Nabi Muhammad sehingga tidak bisa digambar, tidak boleh dilukis ya, itu karena cahaya Muhammad. Sampai-sampai musuh-musuh beliau kadang-kadang tidak bisa menyaksikan wajah beliau, sehingga beliau terselamatkan dari ancaman-ancaman musuh. Betapa banyak riwayat menyebutkan, termasuk ada yang namanya Sa'labah ya, ada juga seorang kafir yang ingin membunuh Nabi Muhammad, ternyata gagal karena tidak melihat jelas wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baru tersadar ketika sudah terlewatkan. Ini dan juga luas ya, serta melapangkan pola pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semakna dengan ayat yang lain, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Bagi kita kaum mukminin, faman, dan barang siapa yuridillah, yang dikehendaki Allah, ayyahdiyahu, untuk diberikan oleh Allah petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, maka akan dibuka dadanya untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka di sini juga menggambarkan bahwa tidak semua orang yang hafal Islam, tidak semua orang yang paham Islam, bahkan hafal Al-Qur'an sekalipun ya, bisa kemudian mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betul betapa senang harganya yang hafal Quran ya, yang memahami Islam, ternyata tidak kemudian serta-merta memasuki agama Islam, karena memang tujuannya sangat beda. Ini jamaah sekalian rahimakumullah ya. Jadi ini di surah Al-An'am 125 ini menggambarkan kepada kita dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita senantiasa dibuka hati kita untuk selalu beragama Islam, tapi Islam yang benar-benar, Islam yang kafah, Islam yang rahmatan lil alamin. Karena makna Al-Insyirah itu sendiri jamaah sekalian, ya, sebagaimana Allah melapangkan dada Rasulullah, demikian pula Allah menjadikan syariat Islam ini luas, lapang, toleran ya, dan mudah ya. Jadi sangat mudah, sangat toleran. Jadi Islam ini tidak ada Islam yang radikal, Islam yang kolot, Islam yang intoleran ya, Islam yang sempit, tidak ada. Islam ini semakin kita pelajari, semakin luas hati kita, semakin lapang dada kita untuk kemudian memahami segala macam perbedaan. Seorang muslim yang baik adalah ketika orang lain merasa menghadapi kita ini dengan senang, dengan bahagia, dengan tidak ada pembatas-pembatas di dalam kita bergaul dengan sesama kita. Sehingga di dalam Islam itu ada syariat namanya syariat ibadah mahdoh dan ada ghair mahdoh. Ada ibadah ritual dan sosial pun menjadi suatu ibadah, kultural pun menjadi suatu ibadah. Ini yang luar biasa di dalam
Islam kita, dan berbahagialah panjenengan semuanya diberikan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, diberikan hidayah oleh Allah berupa syariat Islam. Menurut pendapat lain jamaah sekalian, ya, dalam terutama riwayat dari Ibnu Sa'sa'ah dan Imam Turmuzi, di sana diriwayatkan bahwa yang dimaksud melapangkan dada ini terutama sejak Rasulullah mau diberangkatkan OTW untuk Isra wal Mi'raj. Jadi sebelum Isra wal Mi'raj ternyata Rasulullah dibelah dadanya. Dalam hadis yang sahih di sana riwayatnya panjang lebar disebutkan bahwa Rasulullah sebelum berangkat Isra Mi'raj itu dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail di sisi Ka'bah, tepatnya di Hijr Ismail. Ya, di Hijr Ismail itulah Jibril dan Mikail mengoperasi dada Rasulullah, membuka dada Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril membersihkan hatinya dan Mikail yang membantu untuk mengambilkan air Zam-Zam untuk membersihkannya. Setelah bersih kemudian diisi dengan as-sabru wal hilmu wal ilmu wal afu, ya, was-sabru itu. Jadi yang kemudian setelah bersih diisi dengan al-hilmu, ya, sebuah kelapangan yang luar biasa. Tidak ada ego sedikit pun di dalam diri Rasulullah. Kemudian as-sabru, kesabaran, ya, al-ilmu, ilmu dan wawasan, itu Rasulullah SAW. Kemudian diisi juga dengan al-afu, ya, pandai memaafkan, mudah memaafkan orang lain. Ya, bahkan di UWK ini tidak terlepas dari hazanah ilmu yang bagaimanapun juga bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keterpaduan ilmu dengan Al-Qur'an ini tidak bisa kita ragukan lagi. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan Rasulullah setelah itu kemudian baru didatangkan Buraq dan kemudian diperjalankan asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Betapa Rasulullah kemudian diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu filosofinya adalah ketika kita mau berangkat, ya, kata asra yusri isra itu kalau saya mengartikan secara filosofis adalah perjalanan hidup manusia, perjalanan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu ternyata ketika kita mau memulai segala sesuatu di dalam perjalanan hidup kita, di dalam mengarungi bahtera kehidupan kita, tentu tidak terlepas dari awali dengan niat yang suci. Bersihkan hati kita. Niat kita kemudian diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini Allah memberikan statement melalui Rasulullah SAW, ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta'u. Barang siapa yang memulai segala sesuatu untuk beribadah kepada Allah, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang barakah, sesuatu yang baik, tapi kok tidak dimulai dengan bismillah, maka fa huwa aqta'u, terputus dari barakah Allah. Maka supaya tidak terlepas dari barakah Allah, mulailah segala sesuatu kita dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah yang kemudian akan sangat berpengaruh di dalam segala aspek kehidupan kita. Sama halnya ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam sepanjang perjalanan hidup beliau. Dan mukjizat Allah yang terbesar yang diberikan Allah kepadanya adalah termasuk Isra wal Mi'raj ini, di mana ini di luar nalar manusia. Dan ini juga memanggil kita, ya, memotivasi kita ketika kita berusaha bagaimana membersihkan diri kita, bagaimana kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada satu mukjizat, ada satu yang tidak kita duga sebelumnya. Bahkan secara spesifik Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu, ya, di dalam surah Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Barang siapa yang di tengah malam itu bertahajud, ya, disebutkan di situ asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan membangkitkan, Allah akan memunculkan maqaman mahmuda, sebuah posisi yang terpuji. Jadi apa saja kita, ya, apa saja kapasitas kita, maka akan diberikan satu hal yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di luar nalar kita, di luar prediksi kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah yang digambarkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana Rasulullah ini juga ketika Isra Mi'raj itu diawali dengan Amul Huzni, tahun duka cita pada tahun 11 kenabian. Ini kemudian beliau uzlah khalwat, bertaqarrub kepada Allah di Hijr Ismail. Itulah yang kemudian diturunkan oleh Allah dua orang malaikat Jibril Mikail, yang kemudian terjadilah peristiwa yang sangat dahsyat,
Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu surah Al-Isra ayat yang pertama, sedangkan surah Al-Isra yang kedua dan ketiga masih ada waktu, Abah beri. Dilanjutkan. Masih, monggo, masih. Gitu ya. Baik, kasih. Di surah Al-Isra ayat 2 dan 3, kalau tadi ayat 1, sekarang surah Al-Isra ayat 2, wa wada'na 'anka wizrak. Ya, dan kami Allah telah menghilangkan darimu bebanmu. Jadi beban yang begitu berat karena kehinaan, karena cercaan, karena celaan, bahkan siksaan fisik ya dari kaum kafir Quraisy, baik terhadap dirinya maupun terhadap sahabat-sahabatnya. Ya, kita kenal Bilal bin Rabah sampai ditaruh di padang tandus ya, kemudian ditindih batu, kemudian pecuti istilahnya ya, sampai segitunya. Bahkan masih banyak lagi jamaah sekalian. Ya, betapa kaum kafir Quraisy menyakiti Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, ini. Tapi kemudian Allah wa wada'na 'anka wizrak. Beban yang begitu berat itu kemudian Allah ringankan. Allah turunkan ya. Jadi bukan berarti dihilangkan. Dihilangkan dalam konteks diringankan karena beban hidup ini pasti ada. Sejauh mana kita mensikapinya. Yang namanya hidup pasti ada. Sekecil apapun yang namanya ujian, yang namanya beban hidup pasti terjadi. Ya, negara yang sebesar ini aja, ya tentu sedikit banyak masih punya tanggungan. Ya, kita pun demikian. Ya, tanggungan pajak, tanggungan cicilan. Ya kan? Kalau ibu-ibu, Bu Tati ya, Bu Titi, Bu Tati, Bu Titin misalnya ya, kadang-kadang masih mikir arisan gitu kan. Nah, itulah beban hidup kita. Jadi selama kita hidup di dunia pasti akan memiliki beban. Dan beban itu tentu menjadi tolak ukurnya Allah untuk menguji kita, untuk memberikan kita yang terbaik. Maka ayat ini selaras dengan surah Al-Fath ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yansurukallahu nasran aziza. Ya, lengkapnya seperti itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi kami Allah sungguh telah membuka kamu wahai Nabi Muhammad. Ya, fatham mubina dengan dibuka sejelas-jelasnya. Supaya apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi dengan dibukanya hati seorang Nabi Muhammad ya, dengan Allah membuka dada Nabi Muhammad supaya Allah kemudian mengampuni dosa-dosanya, ya, membersihkan kekhilafan dan kemaksiatannya. Dan ini juga menggambarkan bahwa seorang nabi pun ya sekecil apapun punya dosa, sehingga Rasulullah pun tidak terlepas dalam sehari semalam membaca istighfar, bertobat kepada Allah. Betapa kita jamaah sekalian yang melek moto langsung dosa ya. Jadi menus ora krasa. Kadang-kadang saya tua kakean dosa, ngapunten, naudzubillah min dzalik. Nah, betapa kita setiap bangun tidur ya. Setiap bangun tidur yang kita buka bukan Al-Qur'an kita, yang kita tengok bukan kamar putra-putri kita. Betapa sudah tahajud apa belum, sudah sholat jamaah subuh apa enggak. Tapi kadang-kadang yang kita buka begitu bangun tidur adalah status kita ya, HP kita, followers kita, ada WA apa, dari siapa, dari mana ya, seperti itu. Bahkan kadang-kadang bangun tidur sudah membuka gambar-gambar yang tentu kadang-kadang tidak membawa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ayat ini juga memotivasi kepada kita agar kita diringankan beban hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memperbanyak taqarrub, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak istighfar. Dengan istighfar urusan menjadi lancar. Dengan istighfar ya dosa-dosa kita insya Allah dibersihkan dan rizki dimudahkan, hati pun ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak tahu kapan, di mana, dengan cara apa Allah akan memanggil kita.
Jadi maka kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun Allah akan memutus jatah hidup kita di dunia ini ya. Tentu mudah-mudahan dengan ampunan Allah, dengan lipat gandanya pahala Allah, sekecil apapun amal kita. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan masih membawa beban dosa kita. Ya, kita tidak tahu ya. Satu contoh saja Mbak Vanessa Angel ya. Ya, betapa orang yang sudah terkenal ya, glamor, mobilnya pun mewah ya, Masya Allah ya, tanpa diduga ya, kalau sudah Allah menentukan. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwa memang umur ini tidak lama dan waktu di dunia ini sangat-sangat singkat. Kalau orang Jogja bilang lir katio mampir ngumbi ya, monggo sambil menikmati minumannya Bapak Ibu ya. Sambil santai kemauan, sambil ngunjuk-ngunjuk apa yang bisa diunjuk ya, yang kopi, yang teh silahkan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam surah Al-Insyirah ayat 3, alladzi anqadha dhahrak, ya, yang memberatkan punggungmu, ya, yang membebani hidupmu. Jadi kata al-inqad, anqadha yunqidhu inqad, ya, itu artinya adalah suara, as-saut, ya, suara. Tulang punggung ya bila memikul beban berat ya, jadi az-zuhru ya, jadi punggung yang kita biasanya kalau orang desa kan, pengalaman saya dulu ketika memanggul ya, apa itu sak ya, atau goni atau apalah ya, itu kan mengeluarkan suara entah itu suara apa ya, gesekan-gesekan antara apa itu goni dengan punggung kita atau mungkin apa ya, suara ngos-ngosan kita. Ini menggambarkan betapa berat beban yang kita pikul, yang kita emban, seperti itu. Maka disinilah jamaah sekalian, menurut ulama ahli salaf ya, ulama ahli thariqah, membebani dengan beban yang berat. Jadi alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, yaitu beban berat yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam konteks mensyiarkan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Lah kita pun demikian jamaah sekalian, ketika kita ada masalah-masalah yang kita hadapi, problematika dalam hidup ini, tentu pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dalam istilah anak-anak sekarang, mungkin masalah kita berat, ya, mungkin masalah kita besar, tapi ingat Allah Maha Besar. Masalah kita berat, tapi Allah dalam memberikan solusi sangat-sangat ringan. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mengendaki, segala sesuatu pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, ya, ini surah yang keempat. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ya, di dalam surah Al-Insyirah atau Al-Nasrah yang keempat, ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW selalu digandingkan, selalu disampingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mujahid menyampaikan bahwa makna wa rafa'na laka dzikrak adalah tidaklah aku disebut melainkan namamu juga disebut. Ya, jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu seperti itu. Sehingga dalam kita berkalimah tauhid, kita bersyahadat, maka terjadilah syahadatain, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu salah satu bagian dari cara Allah meninggikan, ya, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga banyak riwayat menyebutkan wa rafa'na laka dzikrak, ini juga menggambarkan bahwa membaca sholawat kepada Rasulullah, ya, ini memiliki nilai-nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Imam Tirmizi mengatakan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra marrat. Ya, barang siapa yang membaca sholawat sekali saja kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka akan dibalas 10 kali sholawat, ya. 10 kali doa dari Allah, ya, kepada orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sering-seringlah membaca sholawat. Ya, dengan sholawat akan ditinggikan Allah, sebagaimana Allah meninggikan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini jamaah sekalian,
kita bersyahadat, kita bertahlil, ya, kita mengisahkan Allah, tentu juga disertai dengan mengakui risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian yang saya muliakan, sehingga Imam Al-Qatadah menyampaikan bahwa yang dimaksud mengangkat dan meninggikan sebutan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di akhirat, ya. Jadi maka tidak ada khatib pun, ya, yang berkhutbah, ya, bahkan menjadi rukunnya khutbah. Ketika khutbah tidak membaca sholawat, maka khutbahnya tidak sah. Sholat tidak pakai sholawat juga tidak sah. Ya, ketika kita membaca tahiyat akhir, kemudian meninggalkan sholawat kepada Rasulullah SAW, maka sholat kita pun batal, ya. Jadi khatib pun demikian, membaca sholawat hukumnya wajib di dalam rangkaian prosesi khutbah, baik itu khutbah Jumat atau khutbah-khutbah yang lain. Di sini berdasarkan hadis sahih, ya, dari Ibnu Jarir, haddatsani Yunus, ya, sahabat Yunus bercerita kepada saya, akhbarana Ibnu Wahbin, ya, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, akhbarna Amr bin Haris, ya, Amr bin Haris menceritakan kepada kami, An-Darraj, An-Nabil Haisam, An-Nabi Sa'id, Ar-Rasulullah SAW. Hadis sahih langsung dari Rasulullah SAW. Qala atani Jibril, ya, beliau bersabda, suatu ketika Jibril sowan kepada saya. Jibril mendatangi saya. Faqal, kemudian Jibril mengatakan, Inna Rabbi wa Rabbaka yaqul, sesungguhnya Tuhan saya dan Tuhanmu, ya, wahai Nabi Muhammad, Tuhan saya dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaqul, berfirman, kaifa rafa'tu dzikraka, ya, bagaimana saya mengangkat, meninggikan penyebutanmu wahai Muhammad. Qala, kemudian Jibril menjawab, Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Kemudian Allah berfirman, idza dzukirtu dzukirta ma'i, ketika saya disebut, maka engkaulah juga disebut bersamaku. Ini jamaah sekalian yang menjadi dasar sahihnya di dalam sholat kita, ya, harus membaca sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Ini jamaah sekalian yang saya muliakan, ini sebenarnya ada lanjutan ayat ke-5 sampai ke-8, ya. Tapi karena waktunya sudah cukup ini, ya Pak, ya, sudah cukup lama, mungkin kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Ternyata yang ayat ke-5 sampai ke ini gimana ini, ya? Tiba-tiba kandungan ini, ya. Mungkin sampai di sini dulu, Pak, ya. Iya, bisa dilanjutkan penataan, ya, penataan settingan saya keliru nih. Harinya sampai ke ayat ke-8 ini, atau tiba-tiba di kandungan ini, ya. Nanti bisa dilanjut 2 minggu lagi, Ustaz. Monggo, nggih. Baik. Nggih, itu Bapak Ibu saya muliakan, monggo saya kembalikan kepada Babri. Baik, Bapak sekalian, kita tadi Masya Allah menjelaskan dari Ustaz Kosin tentang surat Al-Insyirah yang baru sampai ayat keempat. Mungkin nanti 2 minggu lagi kita lanjut ayat-ayat berikutnya. Mungkin sebelum barangkali Bapak Ibu akan bertanya, saya untuk bertanya juga Ustaz. Kalau kita lihat alur dari pada surat Al-Insyirah ini kan hampir sama dengan surat Al-Duha. Sebetulnya kalau lihat surat Al-Duha itu kan diawali dengan kegalauan Nabi Muhammad yang sudah lama tidak menerima wahyu, kemudian dihina atau diejek oleh orang kaum Quraisy. Demikian juga di surat Al-Insyirah itu juga bahwa berangkatnya juga dari itu, tapi Allah meninggikan atau menghibur atau memberikan suatu kepada Nabi Muhammad bahwa seperti yang diterangkan di ayat tadi. Bisa lebih jelasnya kaitannya dengan Duha, Ustaz. Oke, terima kasih. Ya, ini juga nanti ada sebetulnya munasabah, ya, munasabah surah bisurah, itu kesesuaian antara surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah, bahwa di dalam
sistematika dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi stressingnya surah Ad-Duha adalah lebih cenderung kepada penayangan atau penampakan beban beratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena begitu beratnya hinaan-hinaan kaum kafir. Bahkan istrinya Abu Lahab sendiri berani-berani mengatakan menghina mencemooh Muhammad, bahwa Muhammad sudah dijodak oleh Tuhannya, kan begitu, dan seterusnya. Dan ini kemudian Ad-Duha memberikan cerita-cerita seperti itu. Ad-Duha wal-laili saja mawadda'aka rabbuka maqala, tidak ditinggalkan, jadi memberikan jawaban. Nah, berikutnya di dalam Al-Insyirah ini dispesifikasikan. Jadi bagaimana cara Allah tidak meninggalkan Rasulullah. Mawadda'aka rabbuka maqala walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi di situ hanya dalam bentuk global, di dalam surah Ad-Duha itu dalam bentuk mujmal, ya, dalam bentuk global, bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad, ya. Allah tidak membiarkanmu wahai Muhammad. Allah selalu membersamaimu wahai Muhammad. Nah, bagaimana cara membersamai Allah? Bagaimana cara Allah mendampingi Rasulullah? Di sini jamaah sekalian, lalu di dalam Al-Insyirah ini secara spesifik dijelaskan secara tafsil, ya, secara mufassal, secara terinci, ya, menjelaskan bahwa kebersamaan Allah dengan Rasulullah adalah dalam bentuk alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan seterusnya. Jadi itu problem solving yang benar-benar diberikan Allah kepada Muhammad, ya. Bagaimana cara Allah tidak meninggalkan Muhammad? Yaitu dengan cara, ya udah ini caranya, ya, dibuka dadanya, diangkat namanya, ya, diringankan bebannya. Itu bentuk secara aplikatif, ya, yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Sehingga Al-Insyirah ini makanya diturunkan sesaat setelah Ad-Duha. Jadi secara beruntun, secara berurutan. Jadi satu paket sebetulnya. Jadi Ababri betul sekali. Sehingga kalau kita seandainya mengkaji hanya surat Ad-Duha saja, ya hanya tahu bagaimana Allah membersamai Muhammad. Allah hanya menjelaskan nanti di akhir tuh jauh lebih hebat daripada di dunia, cuman gitu aja. Padahal di Al-Insyirah ini ternyata lebih terinci bahwa kebersamaan Allah kepada Muhammad adalah dalam bentuk yang tadi sudah kita kaji bersama. Dan dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kalau kita sering mendengarkan orang mengatakan jangan bersedih, Tuhan bersama kita, misalnya gitu kan. La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita, misalnya. Nah, kebersamaan Allah dengan kita itu bagaimana, kan begitu. Maka di Al-Baqarah ayat 186 kalau nggak salah, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ketika hambaku, hamba-hamba ini, manusia ini bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya tentang aku, ya, fa inni qarib. Nah, ini kan. Jadi maka saya ini dekat dengan hambaku. Jadi kedekatan Allah itu bagaimana? Sedekat apa Allah dengan kita? Nah, di Al-Insyirah inilah yang secara tidak langsung menggambarkan kepada kita, ya, bahwa kedekatan Allah dengan kita adalah ketika kita berdoa akan diijabah Allah, ketika istighfar akan diampuni Allah, ketika mohon kepada Allah akan diijabah oleh Allah, ketika hati kita sedang sumpek kita mohon ditenangkan hati kita. Jadi zikirnya seorang mukmin adalah setiap hari tidak terlepas dari hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, di garis bawahi dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu bentuk tawakal 'ala Allah. Dan di dalam surah yang lain disebutkan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan ketika dengan zikir-zikir itu yang disebutkan wa rafa'na laka dzikrak, ya, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi dengan zikir itulah yang menggambarkan tawakal kita kepada Allah, ya, pasrah kita, semende kita, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bersandar kita kepada Allah, fa huwa hasbuh. Maka Allah yang akan mencukupi kita, ya. Ya, tidak pernah rasa takut, tidak pernah rasa khawatir, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan itulah yang digambarkan oleh Allah di dalam surah Taubah, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang tidak bersedih, tidak berduka, tidak hanya masalah dunia kemudian
berduka berlebihan misalnya ya. Nah itu termasuk aulia Allah, ya, wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu bukan sekedar yang sudah dimakam-makamkan, itu tidak. Wali-wali Allah ya termasuk panjenengan semuanya ini. Kenapa? Karena wali-wali Allah itu adalah kekasih-kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? La khaufun alaihim, orang yang tidak merasa takut, tidak merasa khawatir. Karena apa? Ada solusi dari Allah. Tinggal kita mau mengambil solusi itu apa tidak, kan gitu. Jadi ketika Allah memberikan solusi, di antaranya apa? Misalnya kita ada masalah, ya, dalam Al-Insyirah itu kemudian dijelaskan di dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ada masalah, cari solusinya dengan cara apa? Isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah melalui apa? As-shalah was-sabr, dengan salat dan sabar. Bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ jamaah sekalian, betul sekali ya Bapri bahwa rentetan ya sistematika dakwah, sistematika ayat yang dari Ad-Duha secara global, secara mujmal itu kemudian dijelaskan secara rinci di dalam surah Al-Insyirah. Jadi gambaran teknisnya bagaimana Allah mendekati kita, bagaimana Allah mendampingi kita, membersamai kita, ya, itu di dalam surah Al-Insyirah. Sehingga Allah memberikan jaminan, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan itu akan dibersamai dengan kemudahan. Bahkan satu kesulitan didampingi dua kemudahan. Satu usrin didampingi dengan dua yusron. Nah, ya, dua kemudahan. Maka kita sering berdoa, ya, ya musahil, sahil alaina, kan begitu. Ya, Allahumma yassir umurona, mudahkan segala urusan kami, mudahkan segala kesulitan kami, seperti itu jemaah. Ini terinspirasi dari surah Al-Insyirah, sehingga Ad-Duha dan Al-Insyirah ini yang kemudian oleh para ulama kita dianjurkan ketika panjenengan sholat duha, jangan lupa rakaat pertama surah Ad-Duha dan yang kedua surah Al-Insyirah, ya. Ada juga nanti kalau jenengan 4 rakaat, yang rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah, rakaat ketiga Ad-Duha, dan rakaat keempat Al-Insyirah, ya. Itu karena itu hubungannya dengan makbulnya, mustajabahnya doa-doa kita, terutama dalam permohonan kita untuk diberikan rizki yang barokah, rizki yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi kita dianjurkan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini menjelaskan kepada kita, pertama yang kita mohonkan kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Kemana kita berjalan, di mana kita berhenti, apapun aktivitas kita, yang kita mohonkan diberitahu, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan rizki yang thayyib, rizki yang baik, ya. Bukan rizki yang banyak, tapi rizki yang baik. Rizki yang baik itu bisa diartikan baik itu materi maupun non materi, tapi berdampak positif dalam kehidupan kita. Al-barakah adalah rizki yang yazidu fil khair, menambahkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Dan itu jamaah sekalian, ketika kemudian kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian, ya, maka Allah akan memberikan jaminan kepada kita, membukakan, melapangkan dada kita, dan itu pun ketika kita mendekati Allah, Allah pun akan mendekati kita. Dalam Al-Quran sering kita sebut, fadhkuruni azkurkum, maka zikirlah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Ketika kalian berdoa, aku pun akan mengabulkan. Apalagi di waktu-waktu yang mustajabah, di waktu-waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ngapunten Abah Pri, barakallahu fik, seperti itu. Ya. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya silakan, masih ada waktu. Bu Titin, Bu Catur sudah terbit tadi, monggo. Ya Pak, saya mau bertanya, mohon izin. Ya, monggo Bu Titin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kosin, saya tertarik dengan ayat 1 dan ayat 2.
Jadi kalau ayat 1 tadi itu kan cerita tentang Rasulullah itu kan diuji itu secara iman ya, mungkin dalam penyebaran agama dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau dalam konteks kita sebagai hamba Allah, itu posisinya kesulitan yang seperti apa sih kadarnya, yang Allah itu pasti akan memberikan jalan keluar itu ya. Jadi artinya apakah sedikit-sedikit kita itu merasa itu bentuk kesulitan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan dibukakan dadanya. Nah kadang kita ini nggak sabar. Maksudnya gini, rasa bahwa apa yang kesulitan yang kita alami itu pasti Allah tunjukkan, itu apakah memang benar? Maksudnya begini, artinya kita itu apakah harus Allah itu akan memberikan kita itu jawaban gitu ya. Oh ternyata Bu Titin itu begini, misalkan begitu. Jadi apakah seperti itu? Apakah kita sebagai hamba Allah ya sudahlah kita yang penting setiap hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah ini yang mungkin dalam perspektif kita sebagai manusia itu seperti apa terkait dengan ayat 1 dan ayat 2 tadi. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan ujian permasalahan ya. Tentu masing-masing orang berbeda ya Bu ya. Berbeda dari segi bobotnya maupun berbeda dari segi mensikapinya. Ada juga orang itu yang sebetulnya masalahnya ringan-ringan saja, tapi karena cara mensikapinya lebay, ya, sehingga yang kecil itu menjadi besar, yang ringan menjadi berat. Makanya wong Jawa ngarakne di filosofi itu kan ojo sampai wong iku kriwian dadi grojokan. Seperti itu. Ada lagi buru ujeng kelangan obor ya kan. Itu sesuatu yang kecil kadang-kadang dibesar-besarkan ya. Cerita ke sana kemari, nulis di media sosial, nulis status ya kan. Waduh, sambil nyanyi malam ini tak ingin aku sendiri, tambah sedih ya kan. Ada lagi sakitnya tuh di sini misalnya gitu kan. Itu ditulis di mana-mana. Itu justru pada akhirnya akan memperbesar masalah itu sendiri karena cara menyikapinya. Yang jelas yang pertama terkait dengan pertanyaan yang pertama dari Bu Titin ini, bahwa masalah orang itu akan disesuaikan dengan kadar kemampuan orang itu sendiri. Ya, Allah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ada juga la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Itu ada ayat yang hampir mirip itu. Itu menggambarkan bahwa Allah itu tidak membebani apapun ya. Baik itu ibadah, apalagi musibah ya, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kemampuan kita ya sebatas. Kalau kemudian kita masalahku kok besar ya. Oh, barangkali Allah mengukur kemampuan saya seperti ini. Lalu kita bahkan ulama menyebutkan semakin diuji oleh Allah semakin bersyukur. Ya. Maka Nabiullah Ayub alaihissalam itu ketika diuji oleh Allah berupa sakit, dia tidak mengeluhkan bagaimana ya Allah sembuhkan saya, tidak. Dia hanya pasrah kepada Allah. Karena mungkin merasa bahwa dengan ujian Allah itu Allah ingin mengangkat derajatnya. Allah ingin mengangkat bagaimana dimuliakan Allah dengan rasa sakit itu. Dan kita pun demikian, ketika ada masalah yang kita hadapi sebesar apapun ya, jangan mengatakan bahwa rasanya tidak sanggup saya mengemban beban ini, lebih baik saya mati ya, bunuh diri nyemplung gelas gak mati-mati, kendat sampai gelang karet bisa kayak gitu ya Bun ya. Itu tidak seperti itu. Jiwa seorang mukmin adalah yang dikagumi Rasulullah ajaban li amril mukmin ya. Jadi orang mukmin itu dikagumi Rasulullah itu diantaranya karena ketika mendapatkan ujian Allah, ya, dia mampu membawa dirinya, bahwa eksistensinya sebagai seorang manusia memang tidak terlepas dari ujian. Ya, tapi kan ujiannya tidak seberat ini, misalnya gitu kan. Loh, justru seberat inilah Allah mengukur kemampuan kita. Kalau Allah memberikan ujian seberat ini berarti Allah yang maha tahu tentang kadar kemampuan kita, betapa hebatnya kita. Diuji Allah seberat itu. Ya, dan itu pun tidak seberapa. Makanya ada satu hadis menyebutkan bahwa ujian terberat yang diberikan Allah itu adalah kepada para nabi, para rasul, kemudian para sahabat, ya kan? Para tabi'in, fal amsal wal amsal. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Kita ini dalam konteks dakwah, ujian kita belum seberapa Bapak Ibu. Ya, sangat-sangat mudah. Betapa moga jenengan hayati ketika perjalanan antara Madinah ke Mekah saja. Ya, bayangkan waktu itu belum ke Taif, belum ke Syam dan sebagainya, Rasulullah
Betapa waktu itu belum ada Toyota, belum ada Biskota, belum ada kendaraan-kendaraan yang canggih seperti saat ini. Nah, itu bayangkan itu seberat itu. Sedangkan kita berdakwah yang begitu mudah, kemana-mana bisa naik kijang, bisa naik kuda, bisa naik harimau panther macam-macam itu, wah luar biasa. Bahkan bisa naik pesawat ke sana kemari. Nah, ini betapa mudahnya Allah, dan itu tentu tidak ada masa-masa sebelumnya. Maka ujian terberat kepada para nabi dan kemudian berikutnya. Nah, kalau kita ingat seperti ini jamaah sekalian, tentu ada masalah sebesar apapun tidak layak bagi seorang mukmin kemudian berputus asa, bersikap apatis, tapi mencari solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyikapinya bahwa masalah ini adalah sebuah musibah. Yang namanya musibah kembali kepada ayat Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya, pasti dengan izin Allah. Dan sesuatu yang diizinkan Allah tentu sudah disesuaikan oleh Allah dengan kemampuan kita sebagai hamba Allah. Tidak mungkin Allah akan menzalimi kita, akan menyiksa kita. Kita ingat betapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, gitu. Jadi Masya Allah, seorang anak yang begitu lucunya, satu-satunya anak semata wayang yang selama ini diharap-harapkan. Menyembelih, bayangkan. Seandainya kita mungkin panik gitu, ya. Lho kok enak wong anak ya ini. Untuk penggawe ya soro lopo kabeh. Kok tiba-tiba disuruh ngorbankan. Tapi begitulah sami'na wa ta'nanya seorang Ibrahim menerima ujian itu dengan lapang dada, maka kemudian dilaksanakan itu. Ya. Falamma tallahul jabin, ketika sudah dilaksanakan tinggal mau menyembelih, ternyata Allah hanya menguji saja. Tiba-tiba didatangkan itu domba kan sebagai gantinya. Itu sama dengan itu. Jadi ketika ada ujian, waduh gimana ini? Maka as-sabru inda sadamatil ula, hentakan pertama kaget kita. Ya Allah, kok seperti ini? Lalu kita kembali kepada Allah, kita mohon kepada Allah, kita ingat kepada Allah bahwa tentu beban ini sudah disesuaikan Allah, tinggal kita mencari solusi, ya, ikhtiar secara maksimal, berdoa secara optimal, bertawakal secara total. Itu yang sering saya sampaikan. Itu Bu, ya. Jadi masalah yang kita hadapi kesimpulannya adalah sesuai dengan kadar kemampuan seorang manusia. Tidak mungkin Allah membebani beban ini di luar beban kemampuan oleh manusia. Maka di situ kan kemudian diteruskan, ada di ayat itu kan la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya kan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, dan seterusnya. Itu menggambarkan bahwa ya Allah, kami mohon jangan engkau berikan beban di luar batas kemampuan kami. Itu seperti itu jamaah sekalian. Sehingga monggo kita di dalam surah Al-Insyirah ini semakin membuka cakrawala berpikir kita bagaimana mensikapi musibah-musibah yang ada di hadapan kita. Entah itu musibah anak, istri, keluarga, bapak, ibu, semua pasti akan mengandung ujian tersendiri dalam kehidupan kita. Dan seberat apapun jangan merasa berat, karena seberat apapun adalah sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sampai lali ya, Bro. Apa tadi? Yang kedua apa, Bu Titin? Ya, jadi misalkan kita itu tadi kan kalau Rasulullah itu kan dibukakan dadanya, jadi istilahnya dibersihkan dan sebagainya. Nah, seperti kita misalkan ada kesulitan itu apakah juga sebenarnya akan terjawab ya? Artinya, ini toh penyebabnya dan sebagainya, ataukah kita ya sudah sebagai manusia ya, kalau ada begitu selain berdoa ya sudah kita lakukan aja kehidupan ini dengan terus lebih baik gitu. Iya, itu sudah terjawab, Bunda. Sudah terjawab dengan pertanyaan panjenengan. Jadi yang pertama, apakah Allah juga membuka dada kita? Ya jelas. Makanya kan ada ayat ud'uni astajib lakum. Itu satu kepastian, ya. Jaminan Allah ketika ada masalah berdoa kepada Allah, ya kan? Undanglah Allah dalam diri kita, ya kan? Jadi transformasilah nilai-nilai asmaul husna. Maka di dalam Al-Qur'an kan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna itu. Itu secara tidak langsung mengajak kepada kita bahwa ya Rasulullah, tadi sudah kita sampaikan bahwa ayat ini memang secara redaksional ditujukan khusus kepada Rasulullah. Nah, dari segi isinya, syarahnya
Ini untuk seluruh umatnya, untuk kita semuanya. Kita pun bisa demikian. Walaupun bentuknya tentu beda ya Bunda ya. Kita nggak mungkin lah misalnya Bu Titi tiba-tiba dibuka dadanya oleh malaikat Jibril kan nggak mungkin. Itu dalam bentuk yang lain. Jadi Allah kemudian ketika kita berdoa, ngapunten lah, kita misalnya ada masalah ya, menggerutu gitu ya, cemberut, bertutut gitu kan. Nah, itu berbeda lagi dengan ketika ada masalah, ya Allah, astagfirullah, saya salah ya Allah, mungkin ada kekhilafan kami. Itu sangat beda sekali. Justru ketika kita tawadhu di hadapan Allah, kita beristighfar, kita bertawakal, kita membaca hasbunallah dan seterusnya, itu justru akan ada secara otomatis akan terbawa ketenangan itu sendiri. Ya, bahkan penelitian di Jepang itu sebuah air saja ya Bun ya. Ketika air yang ditiupkan dengan bacaan-bacaan doa dengan yang tidak itu aja sudah berbeda karakternya, itu sampai sejauh itu. Jadi kita tidak perlu ragu lagi bahwa Allah pun akan membuka dada kita, Allah pun akan mengangkat derajat kita. Ya, bukan hanya Rasulullah yang diangkat, bahkan Rasulullah ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak mau sendirian. Ya, coba dilihat di tahiyat kita itu. Setelah Allah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, sukses ya Muhammad. Engkau adalah hambaku yang terbaik dan sebagainya. Ternyata Rasulullah tidak kemudian menjawab assalamu alayya, akan tetapi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi ternyata Rasulullah tidak egois, ya kan? Oh, enggak ya Allah, panjenengan memberikan selamat kepada saya, tapi bukan hanya untuk saya ya Allah, tapi assalamu alayna kepada kami semuanya, ya saya, ya umat saya, wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambaku yang solih. Jadi termasuk kula jenengan ketika enak-enak sare di rumah, sibuk bekerja di kantor misalnya gitu, kemudian ada saudara kita yang sholat, secara otomatis sudah terpersik dengan doa-doa hamba-hamba kita, saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah yang soleh itu. Ini hebatnya Islam itu bisa saling mendoakan secara tidak langsung dengan kalimah-kalimah doa yang kita panjatkan itu. Maka ayat ini dianjurkan kita juga berhak untuk membaca ketika habis sholat gitu, fadilahnya begini dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa al-insyirah ini tentu secara maknawi bukan hanya kepada Nabi, tapi juga untuk kita sampai akhirat nanti, ya, karena Al-Quran itu sifatnya adalah universal dan berlaku sepanjang zaman, ya, akurasinya tidak bisa diragukan lagi. Ini ya Bu Titin ya, jadi mudah-mudahan Ya, kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapat inspirasi dari surah Al-Insyirah sehingga tidak perlu putus asa. Yang terpenting adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang panjenengan tanyakan kan ada juga apakah kemudian kita hanya pasrah gini. Pasrah dengan usaha itu pun bagus. Jadi sudah terjawab dengan pertanyaan panjenengan. Jadi kita sebagai seorang manusia yang diberikan akal yang sempurna, ya tentu kita berpikir, kita telaah, kita cerna, kenapa ya kok ada masalah seperti ini? Ada apa sebelumnya? Untuk apa ke depannya? Ada planning-planning dan sebagainya. Ini satu kita sebagai hamba Allah yang mulia, dengan kemuliaan kita diberikan akal yang sempurna, diberikan kecukupan oleh Allah untuk kemudian bertafakur, bertadzakur, ya kan? Merenungkan ayat-ayat Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengingat Allah itulah kita akan selalu bersama dengan Allah. Allah pun akan membersamai kita. Dalam konteks surah Al-Fajr, radiyatam maradiyah, ya kan? Jadi fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, termasuk hamba-hamba Allah yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Nah, terus Baik, barakallah. Ya, terima kasih. Bapak Ibu masih ada waktu satu pertanyaan lagi mungkin, monggo. Silakan. Lagi monggo. Masih ada Kalau yang? nggak ada, saya Pak. Oke, monggo Bu. Satu terakhir mungkin, ya. Monggo. Terima kasih Pak Pri sama Ustadz Qasim. Jadi saya mohon maaf sebelumnya agak telat tadi joinnya. Ini enggak apa-apa. Jadi pada saat saya dengar bahasan di detik-detik terakhir ini kan saya teringat ini Ustadz, teringat ayat yang artinya bahwa dunia itu seperti permainan dan hanya senda gurau belaka. Iya. Ada ayat seperti itu ya Ustadz ya.
betul. Ya, ya. Nah, dari situ mungkin bisa kita sambungkan, apakah bisa kita sambungkan dengan surat Insyirah ini? Jadi maksud saya begini Ustadz, kalau kita analogkan, pasti semua mengerti permainan game komputer ya Ustadz ya. Jadi saya itu sering memberitahu ke mahasiswa saya bahwa kalau melihat kehidupan itu, bayangkan seperti game komputer, karena sebenarnya game komputer itu diambil di analog secara dari kehidupan dunia juga kan. Jadi bagaimana kalau di dalam game itu kita itu dengan ikhlas, istilahnya dengan ikhlas mencoba sesuatu hal-hal yang sulit kan, seperti itu. Ya. Jadi kalau di dunia ilmiah kan istilahnya trial and error. Jadi trial itu kan kita menghadapi sebuah problem. Kalau di game itu kita itu yang memainkan itu tanpa berpikir, enak sekali menghadapi setiap problem seperti itu, tanpa berpikir seperti itu ya. Nah, tapi kenapa kalau di dunia yang sesungguhnya tidak ingin seperti itu kan, seperti itu. Nah, untuk yang ayat yang inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Nah, di sini bolehkah kita memaknai seperti ini Ustadz? Karena kan memang orang banyak mentafsirkan dua ayat itu ya Ustadz ya, bermacam-macam tafsirnya. Ada yang mengatakan bahwa nanti kalau kamu dapat kesulitan, nanti ada kemudahan, nanti dapat kesulitan lagi kemudahan. Nah, bolehkah kalau kita juga menafsirkannya tuh begini Ustadz, berkaitan dengan dunia hanya senda gurau belaka itu tadi ya. Jadi sebenarnya ini dua ayat itu penekanan bahwa kita itu memang harus selalu siap menghadapi. Jadi intinya itu kita mempersiapkan diri selalu dengan setiap problem. Seperti main game itu loh Ustadz. Jadi memang kita menghadapi problem itu, bukan problem itu datang kita kemudian stres bingung gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri seperti itu. Karena berkaitan lagi dengan ayat terakhirnya, Fa'iza farakta fansofa ila rabbika farghab tadi itu kan ya. Jadi sudah selesai satu kan, seperti kita main game, oke, kita menang seneng. Kemudian tidak kita diam kan, kita cari problem lagi di game itu gitu loh. Dengan cari problem itu kan kita artinya mempersiapkan diri kan gitu. Nah, akhirnya di saat kita sudah memenangkan game itu, kita memainkannya lagi mudah gitu loh. Jadi game itu kecil. Jadi kalau kita sudah sampai level sekian, kita mau balik level 1 mau ke level 3 juga gampang kan begitu. Nah, dari sini kita bisa memaknainya. Bukan Pak, saya bertanya Pak. Jadi bolehkah kita memaknainya? Jadi misalkan dari ayat inamal usri yusra fa inamal usri yusra tadi itu, jadi sebenarnya kita harus mempersiapkan diri menghadapi seperti game tadi itu ya. Kita siap dengan diri kita. Jadi dari situ kan sesuai juga dengan ayat yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tadi yang Ustaz sebutkan tadi, seperti itu. Jadi mohon maaf, ini saya tanya bukan ceramah, untuk memantapkan kan, seperti itu. Jadi di situ kan ya, jadi intinya untuk yang inamal usri yusra fa inamal usri yusra itu tadi, bolehkah kita memaknainya bahwa sebenarnya di situ kita itu kalau berusaha untuk selalu trial, kita akan memiliki kemudahan seperti itu. Jadi menjadi seorang yang expert, intinya tuh begitu Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf semuanya. Matur nuwun Bu Catur. Ini kalau di Jawa Bu Catur ini gundul-gundul pacul ya. Pacul tuh papat aja sampai ucul ya. Catur sari. Luar biasa. Jadi gini Bu, seperti di surah Al-An'am ayat 32 ya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahwun walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Jadi dunia ini ya senda gurau, permainan, ya game saja.
Jadi maka jangan menganggap bahwa dunia ini sebagai tujuan kita, melainkan dunia ini hanya sebagai mediator, ya. Wa bataghu ilaihil wasilah, untuk kita jadikan sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah. Karena pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Allah. Konsepnya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Konsep mudik di dalam tradisi orang Jawa ketika lebaran itu kan gitu. Jadi kita ini berangkat dari kampung ya ke Surabaya, merantau ke Jakarta dan sebagainya. Pada akhirnya akan kembali ke kampungnya masing-masing. Kita ini hijrah di dunia ini, kita sebenarnya merantau, ya. Hakikatnya kita sebenarnya ahli surga, tapi perjalanannya sangat jauh dari alamul hamli, alamul dunya, ya, kemudian alam barzah, kemudian yaumul ba'si, baru kemudian yaumul jaza, yang nanti kekal selama-lamanya itu. Maka di sini walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Karena akhirat itu jauh lebih baik, lebih kekal, ya, selama-lamanya khalidina fiha, dan tentu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang bisa menggunakan itu. Maka betul seperti kita main game saja, dunia ini permainan fata morgana. Ya, semua serba sementara. Guyu terus juga mungkin, kayak orang gila nanti. Nangis terus juga nggak mungkin, jadi kadang ya ketawa ya menangis. Ya, jadi semua serba sementara, karena kul mata'ud dunya qalil, dunia ini hanya sedikit sekali. Nah, seenak-enaknya makan sate, soto, rawon, ya itu ya setelah melewati kerongkongan ya sudah nggak ada rasanya lagi. Mbok goleki sak mantune anu gitu mboten wonten. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya. Jadi hadapilah dunia ini dengan bijaksana. Maka bagaimana trial yang tadi dicontohkan Bu Catur ini akan membawa kita jauh lebih baik, dan itu sesuai dengan firman Allah, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, di dalam surah Al-Mulk, ya kan. Jadi Allah yang ciptakan mati dan hidup, ya, sakit dan sehat, miskin dan kaya, ya, biasa dan jaya, semuanya adalah untuk menguji kita agar ahsanu amala, trial kita nanti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Maka Alam Nasrah ini kemudian membangkitkan Nabi Muhammad. Jadi setelah Abduha yang diberikan gambaran betapa beban beratnya, lalu kemudian diberikan solusi Allah di dalam surah Al-Isra. Itu juga Catur, ya. Itu Bu. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin waktunya sudah mendekati jam 7. Saya kira hari ini kita cukupkan dulu. Nanti 2 minggu lagi akan kita lanjutkan kajian tafsir tentang surat Al-Insyirah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Mohon ditutup dengan doa barangkali Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an wahdina bil Qur'an washfa'na bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatidina wa li ulama'ina wa li habaibina wa li ikhwanina wa li jama'atina. Ya Allah, rahmatilah kami, curah limpahkan rahmat kasih sayangmu kepada kami dengan Al-Quran, widayahi kami dengan Al-Quran, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, jadikan kajian ini menjadi salah satu bagian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Engkau barengi dengan hidayah dan ridha-Mu, sehingga dengan ilmu ini bisa membawa kami bahagia dunia kami, bahagia akhirat kami, sekeluarga kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang ditimpa masalah musibah, ya Allah, berikan solusi yang terbaik, karena hanya Engkau yang bisa memberikan segala solusi dalam hidup ini, ya Allah. Kami yakin tidak ada beban yang kami hadapi kecuali telah Engkau sesuaikan dengan kudrah iradahmu, ya Allah. Kami mohon yang sekali ini, ya Rabb, Kau berikan hidup yang istiqomah, Kau berikan rezeki yang halal barakah, Kau berikan kami semangat ibadah dan semangat ukhuwah yang senantiasa membawa rahmah-Mu, ya Allah. Dan Engkau berikan kami kemudahan berziarah ke tanah suci-Mu Makkah Madinah, berziarah ke maqam Rasulullah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, generasi anak-anak didik kami, mahasiswa kami, semuanya, ya Allah, generasi yang solih solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Dan andaikan suatu saat nanti Engkau ambil nyawa kami, ya Allah, ambillah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina ya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.